Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar resep rahasia buat bikin kalimat bahasa Inggris yang oke banget. Anggap aja kita lagi di dapur nih, siap-siap masak sesuatu yang seru. Oke, kita mulai ya. Coba deh, lupain dulu semua aturan grammar yang mungkin bikin pusing. Gini aja, bayangin tiap kata itu kayak bahan masakan. Masing-masing punya tugasnya sendiri buat bikin hidangan yang, wah, lezat. Dan hidangan itu, ya kalimat yang pas. Nah, ini dia kartu resep kita hari ini. Kita bakal urut dari resep dasarnya, terus bahan utamanya apa aja, lanjut ke bumbu penyedapnya, pelengkapnya, dan terakhir kita cicipin sajian lengkapnya. Lengkap kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, resepnya. Intinya tuh simple banget. Coba bayangin, garam sama gula kan fungsinya beda di dapur, ya kan? Nah, sama persis kayak kata-kata dalam kalimat. Masing-masing punya kerjaannya sendiri. Kalau kita ngerti tugasnya, dijamin kalimat kita bakal mantap. Sekarang, kita masuk ke bahan utamanya nih, nouns dan pronouns. Ini tuh ibaratnya protein dan karbohidratnya kalimat kita. Tanpa dua bahan ini, kalimat kita ya kosong melompong, cuma piring aja, nggak ada isinya. Jadi apa sih noun itu? Gampangnya gini, noun itu nama buat apa aja. Orang, tempat, benda, bahkan ide yang nggak kelihatan kayak cinta atau kebahagiaan. Mereka ini subjek atau objek kalimat. Bisa dibilang merekalah aktor utama dalam cerita yang mau kita sampaikan. Dan ternyata, noun ini ada dua jenis loh. Ada yang countable, artinya bisa dihitung, kayak apple atau book. Bisa jadi satu buku, dua buku. Gampang kan? Terus ada juga yang uncountable. Nah, ini yang nggak bisa dihitung satu-satu, kayak water atau information. Kita kan nggak pernah bilang dua air atau tiga informasi ya. Dianggapnya satu kesatuan aja. Lanjut, ada pronoun atau kata ganti. Ini nih statementnya noun, berguna banget. Tugasnya simple, gantiin noun biar kita nggak ngulang-ngulang kata yang sama. Bikin kalimat jadi lebih ringkes dan ya lebih enak aja didengerinnya. Contohnya gini deh, daripada kita bilang, John itu dokter, John kerja di rumah sakit. Kedengeran berulang kan? Mending kita ganti jadi, he works at a hospital. Jauh lebih elegan. Sama juga kayak, my sister and I, panjang kan? Tinggal ganti aja pakai we. Nah, alurnya jadi mulus banget. Oke, bahan utama udah siap. Sekarang, waktunya nambahin rasa. Nah, disinilah adjective sama adverbs beraksi. Anggap aja mereka ini bumbu-bumbu rahasia. Garam, merica, rempah yang bikin masakan hambar jadi luar biasa. Coba perhatiin bedanya ya. Adjective, kayak careful di contoh, a careful driver, itu tugasnya ngejelasin kata benda, si drivernya. Simple. Tapi kalau adverb, kayak carefully, ini tugasnya lebih luas. Dia bisa ngejelasin kata kerja, contohnya she drives carefully. Tapi kerennya lagi, dia juga bisa ngejelasin adjektif lain. Misalnya, an extremely careful driver. Nah, kata extremely itu adverb yang bikin kata sifat careful jadi makin wah. Eits, tapi tunggu dulu. Adjektif ini punya kekuatan super lainnya loh. Mereka nggak cuma bisa ngejelasin, tapi juga bisa buat membandingkan. Ini kayak naikin level bumbu masakan kita. Dari yang cuma enak jadi lebih enak lagi. Ada 3 level nih. Pertama, level dasar. Misalnya big, buat ngejelasin satu benda aja. Kedua, ada comparative, bigger. Ini pas kita bandingin 2 hal. Dan yang paling puncak, yang ketiga, superlative, biggest. Ini dipakai kalau kita bandingin 3 benda atau lebih. Gampang kan? Aturannya juga gampang banget. Kalau katanya pendek kayak high, tinggal tambah aja akhiran atau est. Jadi higher, highest. Nah, buat kata yang panjang kayak interesting, jangan coba-coba bilang interestinger ya. Kita pakainya more atau most di depannya. Jadi more interesting. Sekarang kita masuk ke sentuhan akhir. Bahan-bahan kecil, tapi krusial banget. Merekalah yang nyatuin semuanya. Anggap aja articles dan prepositions ini kayak piring dan sendoknya. Tanpa mereka, hidangannya bisa berantakan. Oke, kita bahas articles dulu ya. A, and, sama the. 3 kata super pendek ini kita taruh sebelum noun. Kelihatannya sepele, tapi fungsinya penting banget. Dia ngasih tahu kita benda yang lagi diomongin itu umum atau spesifik, yang itu-itu aja. Kuncinya itu bukan di hurufnya tapi di bunyinya. Dengerin baik-baik. Kita pakai A sebelum bunyi konsonan, contohnya a book.
kita pakai N sebelum bunyi vokal, kayak an apple. Nah, ini tips pentingnya. Kata hour itu pakainya N. Kenapa? Soalnya huruf H-nya nggak dibaca, jadi bunyinya vokal. Keren kan? Kalau the, itu buat sesuatu yang udah pasti, udah spesifik. Contohnya the sun. Ya, karena mataharinya cuma ada satu. Lanjut, ada prepositions. Ini nih yang ngasih konteks waktu dan tempat. Coba deh perhatiin polanya, ini gampang banget. At itu buat yang paling spesifik, paling kecil, at 7 p.m. On buat yang sedikit lebih luas, on Sunday. Dan in buat yang paling gede lingkupnya, in 2025. Jadi urutannya at, on, in. Dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dan inilah dia, momen yang kita tunggu-tunggu. Semua bahan udah kita kumpulin, sekarang ayo kita campur semuanya, dan kita masak satu kalimat yang utuh dan mantap. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. A cat sat, cuma 3 kata loh. Ada artikel, noun, sama verb. Tapi ini udah jadi kalimat. Ini kerangkanya. Sekarang kita kasih sedikit bumbu, pakai adjektif. A black cat sat. Nah, langsung kan, gambar di kepala kita jadi lebih jelas. Bukan lagi kucing sembarangan, tapi kucing yang warnanya hitam. Gimana kalau kita tambahin lagi detailnya? Kita jelasin aksinya pakai adverb. A black cat sat quietly. Wah, sekarang kita jadi tahu bukan cuma apa yang dia lakuin, tapi juga gimana cara dia melakukannya. Dan sentuhan terakhir, kita kasih konteks tempatnya pakai preposition. A black cat sat quietly on the mat. Sempurna. Lihat deh, semua bahan sekarang udah nyatu. Gambarnya jadi lengkap, jelas, dan kaya detail. Jadi, itu dia resep suksesnya. Gampang kan? Ingat aja, tiap kata punya tugas. Noun itu bahan utamanya, adjectives dan adverb itu bumbunya, articles dan prepositions yang ngasih strukturnya. Kalau semua digabung, kamu siap masak kalimat apa aja. Nah, sekarang resepnya udah di tangan kamu. Pertanyaannya, kalimat apa nih yang bakal kamu masak habis ini? Selamat berkreasi di dapur kalimatmu sendiri.